Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah anak-anak sekalian serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita semua mendapatkan naungan dari Allah, dihindarkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bala, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat daripada Quran. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan meng-share kepada ananda sekalian, kepada penonton sekalian, tentang bagaimana cara membaca suratul duha ya. Membaca surah ad-duha ini secara benar sesuai dengan bacaan tajwid serta makhrajil huruf, tentang membacanya secara fasih ya. Baiklah ananda, nanti di bawah ini ada teks yang ananda harus simak, diikuti teks yang ada di bawah ini. Oke. Baiklah, Ustadz akan mencontohkan membaca dari awal surah ad-duha. Disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidaka yatiman fa'awa, ووجدك ضالا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. Oke. Cara membaca tahsin ad-duha ya. Lihat di ayat 1. Wadduha. Oke. Alif lam ini yang di bawah ini adalah alif lam syamsiyah, menyambar ke huruf dha tasdid, jadi disambar. Wadduha, wadduha, wadduha. Oke. Misalnya di wadduha, ha itu 2 harokat, ketika diwakafkan jadi 2 harokat, jangan dilebihkan.
wadduha. Oke. Ayat yang kedua, wallaili idza saja. Wallaili, langsung masuk ke lam. Wallai, jadi i gitu, jangan wallai atau, jadi cara bacanya wallai idza, i nya pun harus jelas. Wallaili idza, pas membaca za itu ujung lidah bertemu gigi sini. Wallaili idza saja, jim. Wallaili idza saja, wallaili idza saja. Selanjutnya di ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma itu 2 harokat. Ma wadda'aka wadda'aka ra-nya tebal, ba tasdid. Rabbuka wa ma qala, qa-nya tebal, la-nya 2 harokat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat yang keempat lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal harus jelas. Walal tekanan hamzah harus jelas. Walal akhiratu khairul jadi huruf kha itu huruf isti'la, jadi tingkat ketebalannya kurang kalau harokatnya kasroh, jadi agak tipis. Khi di sini ya. Walal walal akhiratu khairul ratu, oranya tebal. Walal akhiratu karena tebal, ini kho-nya tebal karena barisnya fathah. Khai ya. Walal akhiratu khairul. Jadi ini diperhatikan, khairul, lamnya tasdid. Khairul laka. Sebelumnya harokatnya domah, jadi tebal. Huruf tanwin domatain tadi ini adalah idgham bila gunnah, jadi memasukkan tanwin tadi huruf lam. Khairul laka minal ula, laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oke. Di sini paham ya? Ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saw menggunakan u, jadi saw harus monyong ini, jangan malu-malu. Wala sawfa fa ada hamas ya. Ainnya masuk ke dalam di tengah tenggorokan. Ya. Huruf ta ini huruf isti'ala, sangat tebal, dan tingkat ketebalan huruf ta ini
sempurna walaupun harokatnya kasrah. Wala sawfa yu'ti, wala sawfa yu'tika rabbuka fatar, karab, rawanya tebal, karabbuka fatar, fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatar, rawanya tebal, fatar, fatar, tar, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, danya 2 harakat ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Oke, sampai situ paham ya. Ayat yang ke-6 lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid, alam, harus jelas, jangan alam. Alam yajid, lam yajid itu mim sukun, lam yajid bertemu dengan huruf iya itu izhar safawi, jadi jelas, tidak boleh alam yajid, itu jaharis jelas, alam yajid. Oke. Kalau misalnya kita bacanya alam yajid, itu salah ya, karena di situ ada dengung keluar dari hidung, jadi harus jelas. Oke. Alam yajid, alam yajid, huruf qalqalah yajid, qalqalah sughra, berada di tengah-tengah kalimat. Cara mengqalqalahnya cukup menggunakan jadi bukan yajid, bukan ada d-nya, tapi yajid gitu ya, yajid. Oke, misalnya kalau kita bacanya yajid itu ketebalan, seperti ada gitu, itu kurang tepat. Jadi alam yajid, alam yajid, alam yajidka yatiman, yatiman, yati, kayati, 2 harokat, harokah ti-nya itu 2 harokat, kayati mau, ikhfa, yati mau fa, kadar ikhfa huruf fa itu dibuka mulutnya, yatimau fa, jadi pas tanwin itu seakan-akan kita nyebut huruf fa, yatimau fa'awa ya. Jadi harus ada yatimau fa, sudah ya mau fa gitu ya, tidak dibaca yatimampa ya. Kalau yatimampa salah, yatimam fa'awa. Oke. Fa harus ada hamz, ada tekanan hamzahnya 2 harokat, wanya 2 harokat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Oke. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Wawajadaka dhallan fahada. Oke. Wawajadaka dhall, wawajadaka dhall, wawajadaka itu 1 harokat semuanya ya. Wawajadaka dhallan, dhalnya panjang. Ini adalah mad lazim kilmi musaqqal, jadi panjangnya 6 harokat, tetapi dhalnya tetap tebal, gitu ya. Wawajadaka dhall, ketika masuk ke huruf lam yang tasdid itu harus dihentakkan. Jadi bisa dilihat di sini kan,
ووجدك ضالا ضالا لا ووجدك ضالا. Itu bacaan ikhfa hakiki. Jadi lau gitu. Jadi pas penyebutan laufa, jadi siap-siap nyebut huruf fa. Lau fahada, 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 itu 2 harakat. Wa wajada, wa wajadaka dhallan fahada. Oke. Sekarang lanjut ke ayat yang 8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Oke. Wa wajadaka, wa wajadaka. Jadi sama satu harokat semua ini. Itu panjang. Ilang, iya jelas. Itu mad wajib muttasil karena hamzah bertemu, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi dipanjangkan 5 harokat. Boleh 4 juga ya. Jadi wa wajadaka 'ailan ilau ya. Ini ikhfa hakiki sama seperti sebelumnya. Ilau ikhfa. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'aghna. Oke. Huruf ghain jadi sukun maka isti'ala ya harus naik. Jadi pangkal lidah kita naik ke langit-langit jadi tebal. Fa'aw. Jadi dibacanya datar tidak boleh. Jadi fa'aw, fa'aghna, fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'aghna. Tidak boleh ada pantulan fa'aghna, tidak boleh. Tidak boleh ada pantulan karena bukan huruf qalqalah ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Oke, ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ada hamasnya. Kemudian fa'amma mimnya itu tasdid jadi dengung. Itu guna. Fa'ammal yati artinya harakat kasrah. Mafalanya ada hamasnya fanya. Taqhar pas di taqhar itu qa-nya ada qalqalah taqa. Jadi qalqalahnya tebal, artinya memantulkan bacaan huruf qaf tadi. Taqhar. Jadi taqhar. Jadi perlu diperhatikan ini. Kalau qalqalah itu ada pantulannya ya. Jadi tapi anak-anak kalau qalqalah itu supaya tidak bertahan seperti taqo, tidak boleh ada ko. Tadi taqo, tidak boleh taqo gitu. Taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Oke. Selanjutnya ayat yang 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Oke.
Wa am, nah, itu mim tasdid cara bacanya gunnah atau berdengung ya. Wa ammasa sa, ini juga disebut dengan mad wajib muttasil, dipanjangkan. Kayak mana panjangnya? 4 atau 5 harokat. Jadi i-nya harus jelas juga. Ila fala 2 harokat, tan hor basa ila fala ila atau tan hor. Tan hor itu harus izhar, tidak boleh tanhar atau tanhar, tidak boleh, harus jelas tanhar ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Oke. Ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi di sini wa amma itu gunnah. Jadi mimnya mim tasdid ditahan 2 harokat. Wa amma keluar dari hidung, ma-nya 2 harokat. Wa amma bi ainnya ditekan di tenggorokan yang tengah. Wa amma bini' ya, harus terdengar mati rabbika mati rabb ra-nya tebal, rabbika fahad ra-nya tebal ya, rabbika ka-nya harus ada hamasnya, fa ada hamas, rabbika fa jangan pa ya, fa hadits, hanya hadits, dalnya itu ada tasdid. Mungkin anak-anak cara bacanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Anak-anak sekalian, itu tadi cara membaca surah Ad-Duha sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan fashaha. Jadi Ananda cukup menyimak video ini dan dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham tentang bacaan yang Bapak ajarkan, silahkan komentar. Kalau ada saran dari anak-anak, Ustadz, kami tidak paham nih cara belajarnya, atau Ustadz, kami kurang mengerti apa yang Ustadz sampaikan, silakan komentar di kolom komentar YouTube Bapak ini. Dan untuk absennya, silakan absen juga di kolom komentar. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Untuk anak-anak sekalian dan penonton sekalian, saya ucapkan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari Ustadz pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.